Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Nama saya Armira dengan NIM 231011138 dari kelas IK 23C. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang sangat menarik, yaitu algoritma penjadwalan priority scheduling. Dalam video ini, saya akan membahas secara rinci tentang pengertian algoritma, cara kerja atau karakteristik, kelebihan atau kekurangan, dan yang terakhir pengerjaan dan penjelasan soal. Sehingga di akhir video presentasi ini diharapkan kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan poin pertama, yaitu algoritma priority scheduling. Algoritma penjadwalan proses berdasarkan prioritas di mana penjadwalan memiliki tugas berdasarkan prioritas. Dengan demikian, proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu, diikuti oleh proses dengan prioritas lebih rendah. Selanjutnya, poin kedua yaitu karakteristik penjadwalan prioritas. 1. Menjadwalkan proses berdasarkan prioritas. 2. Digunakan untuk melakukan proses batch. 3. Dalam kasus dua proses dengan prioritas serupa, kami menggunakan VCFS dan round robin untuk memilih di antara keduanya. 3. Setiap proses diberi nomor untuk menunjukkan tingkat prioritasnya. 4. Semakin rendah angka yang ditetapkan, semakin tinggi prioritas suatu proses. 5. Jika tugas dengan prioritas lebih tinggi datang ketika tugas dengan prioritas lebih rendah sedang dijalankan, tugas dengan prioritas lebih tinggi akan menggantikan tugas dengan prioritas lebih rendah, dan yang terakhir ditunda hingga eksekusinya selesai. Poin yang ketiga, kelebihan. 1. Mudah digunakan. 2. Proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu sehingga menghemat waktu. 3. Pentingnya setiap proses diidentifikasi secara tepat. 4. Algoritma yang baik untuk aplikasi dengan kebutuhan waktu dan sumber daya yang berfluktuasi. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu kekurangan penjadwalan prioritas di OS. Berikut ini adalah kekurangan dari penjadwalan prioritas. 1. Kita dapat kehilangan semua proses berprioritas rendah jika sistemnya mogok. 2. Proses ini dapat menyebabkan kekurangan daya jika proses berprioritas tinggi menghabiskan terlalu banyak waktu CPU. Proses berprioritas rendah juga dapat ditunda untuk waktu yang tidak terbatas. 3. Ada kemungkinan suatu proses tidak dapat berjalan meskipun sudah siap karena ada proses lain yang sedang berjalan saat itu. Selanjutnya kita memasuki contoh soal dan penyelesaian. Nah, soalnya sudah terpampang jelas, kita akan membuat Gantt chart-nya. Pertama-tama kita akan mengeksekusi P1. P1 mulai pada waktu 0. Tetapi dihentikan oleh P2 pada waktu 1 karena P2 tiba dan memiliki prioritas lebih tinggi yaitu prioritas 1. Jadi di sini yang warna hijau saya tulis P1 dengan burst time 7 dan prioritas 2. Nah, P2 masuk dengan angka kita mulai dari angka 2. Dari angka 2 sebelumnya P2 itu membutuhkan 5 unit waktu untuk selesai. Jadi kita mulai dari angka 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, jadi dari sini P2 telah selesai. Nah, yang warna kuning ini adalah P1 yang belum selesai. Jadi saya tulis P1 6 dan 2. 6 ini adalah burst time-nya karena belum selesai. Kan burst time-nya di sini 7, tapi hanya 1 yang terselesaikan. Jadi sisa 6 dengan prioritas 2.
Setelah itu selesai P2, masuklah P1. Kenapa? Karena P1 memiliki prioritas lebih tinggi dibanding proses yang lain. Jadi P1 masuk, kita mulai dari angka 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi P1 selesai di angka 12. Setelah itu, kita lihat, setelah itu P4 masuk. Kenapa P4 masuk? Karena P4 itu memiliki prioritas lebih tinggi dibanding P3. Jadi P4 membutuhkan waktu 4 unit untuk selesai. Jadi kita mulai dari 13, 14, 15, 16, 17, 16. Maaf, 16. Jadi P4 itu selesai di angka 16. Seperti itu, teman-teman. Jadi setelah selesai P4 dieksekusi, kita masuk di P3. P3 kita mulai dari angka 17. Nah, sebelumnya kita lihat P3 itu hanya membutuhkan 2 unit waktu untuk selesai, jadi 17 dan 18. Jadi P3 itu selesai di angka 18, seperti itu. Jadi saya simpulkan P1 selesai di angka 12, P2 selesai di angka 6, P3 selesai di angka 18, dan P4 selesai di angka 16. Untuk mencari turnaround time-nya atau TAT, kita bisa menggunakan rumus completion time dikurang arrival time. Untuk mencari waiting time-nya, kita menggunakan rumus turnaround time dikurang burst time. Nah, pertama-tama kita akan mencari TAT-nya atau turnaround time. Nah, jadi P1 kita akan mencari TAT-nya. Rumusnya completion time dikurang arrival time. Jadi 12 dikurang 0. Hasilnya 12. P2 6 dikurang 1 5. P3 18 dikurang 3 15. P4 16 dikurang 5 11. Nah, jadi itulah TAT-nya. P1 12, P2 5, P3 15, dan P4 11. Sekarang kita akan mencari WT atau waiting time. Rumusnya turnaround time dikurang burst time. Oke, jadi P1 kita kurang 2 turnaround time dikurang burst time, jadi 12 kurang 7 5. 5 kurang 5 0, 15 kurang 2 13, dan 11 dikurang 4 7. Jadi waiting time-nya yaitu P1 5, P2 0, P3 13, P4 7. Gitu. Alhamdulillah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, algoritma priority scheduling adalah metode penjadwalan pada sistem operasi yang menjalankan proses berdasarkan tingkat prioritas yang telah ditentukan. Proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi lebih dahulu, sementara proses dengan prioritas lebih rendah harus menunggu. Algoritma ini dapat diterapkan dalam dua bentuk, yaitu primitif dan non-primitif. Pada primitif priority scheduling, proses yang sedang berjalan bisa dihentikan jika ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi yang datang. Sedangkan pada non-primitif, proses yang sudah berjalan tidak akan dihentikan sampai selesai. Meskipun efektif dan memberikan prioritas pada proses yang lebih penting, algoritma ini memiliki kelemahan berupa starvation, yaitu proses dengan prioritas rendah bisa tertunda sangat lama karena selalu ada proses yang lebih diprioritaskan. Untuk mengatasi hal ini, teknik aging dapat digunakan, di mana prioritas proses yang menunggu terlalu lama akan dinaikkan secara bertahap, sehingga mereka akhirnya bisa dieksekusi. Algoritma priority scheduling memberikan fleksibilitas dalam menentukan urutan eksekusi proses, tetapi memerlukan mekanisme tambahan agar tetap adil bagi semua proses. Terima kasih banyak atas perhatian Anda.
hingga akhir video ini. Saya harap materi yang telah saya bawakan bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika ada pertanyaan, masukan, atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya di platform komunikasi yang tersedia. Saya akan dengan senang hati menanggapi. Terima kasih sekali lagi dan saya berharap kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Saya Armira, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.